Halo teman-teman semua, jadi pada kali ini saya Novang Cahyasri Kartini, jurusan Ilmu Administrasi Negara, akan menjelaskan beberapa model kebijakan publik menurut para ahli. Nah, untuk model pertama di sini saya akan menjelaskan menurut Van Meter dan Van Horn. Menurut beliau, model pendekatan implementasi kebijakan disebut juga a model of the policy implementation, di mana model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Kemudian, model ini juga menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, yaitu pertama ada standar dan sasaran kebijakan. Kemudian yang kedua ada sumber daya. Ketiga ada karakteristik organisasi. Keempat ada sikap. Dan yang kelima ada komunikasi, dan yang keenam ada lingkungan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tabel dari model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai standar dan sasaran kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Nah, pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana. Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang krusial. Implementator mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan tersebut. Kemudian pada sumber daya, keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa sumber daya kebijakan tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksana atau implementasi suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan tersebut. Ketiga ada karakteristik badan pelaksana. Nah, pada pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaan. Karena hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan, dituntun pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan. Kemudian itu ada sikap pelaksana atau disposisi. Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn dalam Augustinus pada tahun 2006, sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena
Kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi, kebijakan publik biasanya bersifat top-down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang harus diselesaikan. Selanjutnya ada komunikasi antar organisasi dan pelaksana kegiatan. Nah, kenapa pada variabel ini merupakan tingkat tertinggi dari yang lainnya? Karena agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Meter dan Van Horn, yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu atau implementator yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan. Karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Nah, jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Terakhir, itu ada lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Nah, hal yang perlu diperhatikan juga untuk menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Untuk model kebijakan publik selanjutnya, di sini kita akan membahas model kebijakan publik menurut atau oleh Grindel. Nah, pada kali ini kita akan membahas seperti apa sih model Grindel, kemudian apa keterbatasan dari model Grindel. Model Grindel menyajikan struktur kebijakan yang desentralistik, di mana ada ruang bagi aparat pelaksana untuk menjabarkan kebijakan melalui perumusan program dan kegiatan. Nah, untuk keterbatasan dari model Grindel ini adalah kriteria tentang keberhasilan implementasi, yakni dampak, relatif sulit diidentifikasi dalam jangka pendek. Perubahan-perubahan pada individu maupun masyarakat yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan pada umumnya baru dapat diidentifikasi setelah periode waktu yang panjang. Sehingga Grindel menyimpulkan bahwa implementasi adalah proses administrasi dan politik, di mana proses kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum yang telah diperinci, program-program aksi telah dirancang, dan sejumlah biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, selain dipengaruhi oleh isi kebijakan dan implementasi kebijakan. Selanjutnya, di sini kita akan membahas model kebijakan publik menurut Edward III. Nah, teman-teman bisa lihat gambar tersebut bahwasanya model implementasi dari Edward III menggunakan faktor yang berfokus di dalam struktur pemerintahan untuk menjelaskan proses implementasi. Penekanan pada proses ini dilandasi asumsi bahwa para implementator mengikuti sepenuhnya standar pelaksanaan yang ditentukan oleh pembuat kebijakan. Maka dengan sendirinya output dan outcome kebijakan yang diinginkan akan tercapai. Nah, pada bagian tersebut teman-teman juga harus mengetahui ada 4 variabel dalam kebijakan publik menurut Edward III.